Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, baiklah pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam. Saya Anggi Budi Agustian, bisa dipanggil Budi atau Ustadz Budi. Di sini Ustadz memegang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, para santri baru khususnya, yang mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan manfaat kepada kita semua, akhwat dan ikhwan. Adapun bab kita pertama di semester awal ini yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu tentunya sudah ada pedoman, sehingga kita semakin kesini semakin bersemangat dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat ke-33. Kemudian juga telah dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hukum, niat, keutamaan dan balasan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Sehingga kita akan mengkupas sedikit beberapa hadis dan beberapa dalil yang telah Ustadz rincikan di dalam media pembelajaran ini. Pertama, akan kita kupas di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahallahu lakum wa idza qila anzuzu fanzuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat Al-Mujadalah ayat 11 di sini mengatakan, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka lapangkanlah, maka niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Majelis, kalau sudah ada kalimat majelis, artinya di situ ada suatu pembahasan ilmu atau pembahasan di dalam suatu kelompok yang sedang membahas ilmu, sehingga di dalamnya apabila kita memberikan kelapangan tempat duduk kepada orang, sehingga orang atau teman-teman kita bisa belajar dan mendengarkan ilmu juga, maka kita akan mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, maka niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baiklah anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, akhwat dan ikhwan, untuk selanjutnya yaitu surah Ar-Rahman. Ini juga menjadi pedoman mengapa kita harus menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Dan kekuatan di sini di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-33 ini yaitu kekuatan dengan kita memiliki banyak ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mungkin sudah terbiasa kita dengar,
An Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Riwayat Ibnu Majah. Saya ulang sekali lagi, riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Ya, jadi menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Siapapun dia, orang tuakah dia, orang mudahkah dia, sekalipun anak kecil, kalau dia orang Islam, maka dia diwajibkan untuk menuntut ilmu. Adapun hadis selanjutnya, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah sampai ia pulang. Jadi orang yang menuntut ilmu itu ketika dia menempuh perjalanan sampai ia pulang, maka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala telah berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, anak-anak ustaz, akhwat dan ikhwan yang ustaz banggakan. Kemudian ada lagi sebuah hadis yang ini menjadikan motivasi bagi kita semua. Kalau kita ingin menanti kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu man salaka tariqan yatslubu fihi ilman salakallahu fihi tariqan min turaqil jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Hadirin, akhwat dan ikhwan yang sangat ustaz banggakan. Jadi pertemuan kali ini, maka dari puncak kedua dalil dan dua firman Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami apa saja isi kandungan dari surah Al-Mujadalah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat ke-33. Yang pertama, isi kandungan dari surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Jadi kandungan dari surah Al-Mujadalah ayat 11 ini perintah Allah kepada kita untuk menuntut ilmu. Kemudian Allah akan berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh. Kemudian kandungan dari surah Ar-Rahman ayat ke-33, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keleluasan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Kemudian dari kandungan surah Ar-Rahman, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan hidup di dunia. Kemudian Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Hadirin, akhwat dan ikhwan yang sangat ustaz banggakan, sedikit materi yang ustaz banggakan ini semoga ada manfaatnya. Untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung di chat personal ke ustaz. Mudah-mudahan pertemuan ini, materi ini memberikan dampak, memberikan hal yang manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID-19 ini, sehingga kita bisa langsung nanti belajar secara tatap muka, dan disitulah nantinya mudah-mudahan semakin memudahkan kita mencari atau melakukan kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Hadirin, akhwat dan ikhwan, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf.
Apabila Ustaz punya salah, Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.